Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dari sensor arus AC menggunakan sensor ACS712. Baik, di sini sudah ada sensornya, bisa dilihat di bawah. Di sini ada tiga komponen utama. Yang pertama, empat ya. Empat komponen utama. Yang pertama display, yang kedua microcontroller, yang ketiga sensor, dan yang keempat lampu AC 20 watt. Ya, kalau nggak salah 20 watt ini. Nah, untuk penyambungan dari komponen ini sama seperti sensor tegangan ya. Jadi ini saya agak ragu-ragu untuk menyentuh ini karena untuk arus yang di sebelah sini ini arus besar ya dari listrik PLN. Jadi mungkin saya tidak bisa memegang langsung, hanya yang di bagian sini aja. Karena di sini tegangannya hanya sekitar 5 volt. Oke, jadi seperti ini. Coba saya zoom. Nah, untuk pemasangan dari LCD seperti ini ya, bisa dilihat ground, FCC atau 5 volt, ground atau negatif, SDA dan SCL. Untuk yang SCL ini berada di A5, untuk yang SDA ini ada di A4, sedangkan FCC itu di plus 5 dan ground ada di negatif. Oke. Sedangkan di Arduino sendiri di sini terdiri dari dua pin utama. Yang pertama ini pin digital di sebelah sini, lalu yang kedua pin analog di sebelah sini. Yang mana untuk pin analog ini diindikasikan dengan menggunakan huruf A, seperti A0, A1 sampai A5. Ini menggunakan Arduino Uno ya. Lalu di sebelah sini ini ada bagian sensor arusnya. Untuk yang atas sendiri itu ground, yang tengah itu out. Out itu berarti dari sensor ke Arduino. Lalu untuk yang FCC ini plus 5. Untuk yang out itu merupakan pin signal atau pin data, yang mana pin itu masuk ke A0. Oke. Nah, di sini ini kebetulan untuk tegangan 5 voltnya hanya ada satu, bisa dilihat di sini 5 volt, sedangkan yang ini 3,3 volt. Untuk yang 3,3 volt ini dia kadang-kadang ini ya nggak maksimal untuk menyalakan LCD maupun sensor. Nah, jadi kita perlu menggunakan tegangan 5 volt yang lain yang ada di sini. Nah, ada di sini. Ya, bisa dilihat ini tulisannya ground 5 volt SDA. Nah, ada di sini ya. Nomor 2 dari dari kiri. Nah, seperti itu. Ini untuk amannya biar nggak lepas bisa disolder ya, atau kalau nggak ditancepin aja. Ini sementara saya tancepin, nggak saya solder. Oke, lalu kita sambungkan ke komputer. Dan kita sekarang ke coding. Nah, untuk codingnya seperti ini. Jadi di sini yang pertama ini bagian library. Nah, di sini bagian library. Oke. Nanti kalau kemungkinan error berarti ini library-nya belum diinstal ya. Kalau ini kan ditulis itu belum tentu keinstall. Kalau memang nanti belum keinstall atau di komputernya masih belum ada, itu bisa menginstal secara online dengan membuka menu tools, lalu manage libraries. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu di sini kita klikkan, oke, masih loading. Nah, di sini kita klikkan nama library-nya, misal Liquid Crystal. Ya udah, kita ketik Liquid Crystal. Liquid Crystal A2C.
titik H. Nah, seperti ini. Maka di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita install yang sesuai dengan ini. Oke. Kalau memang nggak ada, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, kita bisa menginstal ini. Ini sudah terinstall ya. Install it tulisannya. Begitu juga dengan yang lain. Untuk library ini yang ciri-cirinya ada tanda kurung buka, kurung tutup ya. Kalau yang selain itu berarti dia bukan library. Nah, coba saya ini lagi. Di bawahnya ada wire.h. Coba kita ketikkan. Oke, wire.h, kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita geser ke atas. Di atas tidak ada nampaknya. Lalu ke bawah. Wire itu kan W ya. W itu harusnya ada di bawah. Ini sepertinya memang urut ya ini ya. Apa namanya? Ini dia. Wire. Nah, ini. Oke, coba kita geser sedikit demi sedikit. Oke, nanti bisa dicari sendiri ya. Lalu selanjutnya kita langsung ke codingnya seperti ini. Oke, ini tadi bagian library. Terus yang ini untuk mendeklarasikan. Yang ini fungsi untuk mendeklarasikan serial ya, port serial. Port serial itu port yang ada di komputer. Kalau kita tidak mempunyai LCD misal, LCD yang ini. Nah, yang ini. Maka kita nanti bisa melihat hasilnya di port serial. Oke, lalu yang kedua perlu ini tampil LCD ya, inisialisasi fungsi LCD. Ini semua nilainya true. Kalau nilainya false, dia tidak akan menampilkan. Misal saya tidak mau menampilkan LCD, nanti kalau di running ini ya codingnya, maka LCD-nya nanti nggak akan nampak apa-apa kayak gitu. Kalaupun nampak, itu nampak hasil uploadan yang program sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada if tampil LCD. Itu mendeklarasikan LCD. Nah, ini oke, sebentar. Ini dia, nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Liquid Crystal dia ngambil dari library tadi yang di atas. Lalu ini udah fix seperti ini ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, ini sama ini. Terus yang selanjutnya mendeklarasikan pin A0 ya, analog sebagai pin input. Ini saya namain ACS pin. Oke, selanjutnya deklarasi objek yang lain. Ini ada ACS value. ACS itu berarti bukan Arduino. Allegro current sensor ya, kalau nggak salah Allegro current sensor. Yang masuk Allegro current sensor ini nama sensornya ya, sensor Allegro, sensor tegangan sensor arus Allegro. Oke, lalu untuk selanjutnya mendeklarasikan frekuensi. Di sini kita pakai 50 karena listrik di sini frekuensinya 50 Hz. Terus untuk yang ini nilainya untuk statistik ya, rata-rata signal. Tujuannya untuk statistik. Saya juga tidak akan membahas detail masalah ini. Ini sudah diuji coba ya, jadi ini udah benar seperti ini. Lalu selanjutnya kita ini juga inisialisasi intercept sama slope. Ini digunakan untuk keperluan kalibrasi saja. Nah, ini juga saya tidak akan membahas detail. Lalu selanjutnya
kita mendeklarasikan tidak kelihatan ya. Oke, ini ya, mendeklarasikan ampere. Kita namain ampere TRMS ya. Untuk TRMS saya tidak menjelaskan secara detail juga, nanti bisa dicari ininya, referensinya. Karena untuk TRMS ini agak rumit penjelasannya ya, berhubungan dengan rumus matematika khususnya integral. Lalu untuk ini berfungsi untuk menampilkan tampilan dalam 1 detik ya, per detik ditampilkan kayak gitu. Begitu terus menerus dua fungsi ini. Lalu selanjutnya untuk yang ini setup, nggak kelihatan lagi. Oke, ini kameranya kurang ke atas. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada setup, di bawahnya ada serial begin dan pin modenya seperti ini. Ini untuk serial begin itu mengeprint atau menampilkan port serial. Kalau yang tadi kan untuk menginisialisasi atau mendeklarasikan saja. Kalau ini untuk menampilkan serial.begin ini, terus pin modenya ACS pin itu adalah input ya, untuk input yang dari tadi ya, ada di sini ya, yang A0. Nah, itu adalah ACS pin. Kita deklarasikan sebagai pin input. Lalu di bawahnya kita menampilkan LCD. Ya, ini hanya menampilkan tulisan saja sebenarnya, bukan rumus. Nah, seperti ini. Untuk kursornya kita taruh di 0,0. 0,0 itu maksudnya seperti ini. Kalau komputer kan dia ngitungnya bukan dari angka 1 ya, tapi dari angka 0. Oke, di memori komputer kita ngitungnya mulai dari angka 0. Jadi untuk 0,0 itu berarti dimulai dari sini. Baris ke 0, kolom ke 0. Lalu kalau untuk yang bawah itu berarti baris ke 0, kolom kedua. Seperti itu. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini untuk yang tampil LCD ini hanya mengeprint e-sensor sama dengan aja. Kalau untuk nilai ini nanti di print di bawah. Ya, setelah void loop, bukan void setup. Kalau ini void setup, kalau ini void loop. Seperti itu. Oke, berarti nanti untuk yang ini menampilkan ini, berarti kita hitung dari sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 10 nanti. Ya. Oke, nanti saya akan bahas lagi. Oke, lalu kita geser ke sini. Tadi sampai di sini ya. Ada di sini void setup. Nah, ada di sini ya. 0.0. Lalu ini untuk menampilkan tulisan tadi. Lalu beralih ke bawah di void loop. Ini adalah berisi rumus-rumus yang digunakan untuk mengkalkulasi nilai dari ampere ya. Terdiri dari beberapa objek di sini. Yang pertama ada ini running statistik berupa input. Pada intinya ini untuk membaca sinyal yang masih mentah ya, yang masih belum diolah. Kayak gitu. Saya juga tidak akan menjelaskan ini secara detail. Tapi yang jelas ini hanya yang atas deklarasi ini ya, deklarasi input statnya. Terus yang bawah itu dia menjadikan inisialisasi input stat itu menjadi ini, di set ke set Windows seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke bawah ya. Nah, untuk ini ACS value ini menginisialisasi bahwa untuk yang ACS value itu adalah berasal dari pin analog ya. Oke, di sini
Lalu ini dijadikan input ya di bawahnya ya. Jadi yang atas ini cuma deklarasi, yang bawahnya itu deklarasi dari ACS pin tadi itu berupa port input seperti itu. Lalu ke bawah ini pada intinya juga untuk mengkalkulasi setiap detik ya, kalkulasi setiap detik. Lalu untuk yang ini rumus utamanya, ampere TRMS itu sama dengan intercept plus slope dikali input start plus sigma. Nah untuk sigma ini ngambilnya dari library juga. Ini juga agak panjang jelasnya. Mungkin nanti bisa dilihat di beberapa referensi. Kalau untuk sigma sendiri itu tadi saya lihat penjelasannya itu ada 1 lembar panjang gitu. Itu berupa rumus-rumus ya. Lalu setelah itu kita mengeprint ya. Nah ini sebenarnya nggak perlu, yang ini kita hapus saja karena sebenarnya sudah terwakilkan. Sebentar, ini kayaknya saya yang salah ini. Iya benar, ini kita hapus. Nah yang benar ini aja. Nah seperti ini. Ini menampilkan nilai dari rumus seperti yang saya sebutin tadi. Yang di sebelah sini ya. Oke, yang di sebelah sini. Nah ini dia, yang dia ganti-ganti ini. Oke. Oke, sebentar ini lampunya mati. Oke, tadi kan saya bilang dia setelah itu ada di baris ke-10 ya. Nah, ini kita tulis di sini ada di baris ke-10 kolom ke-0. Kayak gitu. Terus kita memanggil fungsi dari atau rumus dari AMTRMS. Kita panggil, lalu kita print tulisan A. A itu berarti ampere. Terus kita sudahin di sini dan kita kasih delay sebesar 500 milisecond. Seperti itu. Oke, coba kita upload. Kita pilih tools. Kita pilih Arduino Uno. COM-nya COM 7, ini disesuaikan COM-nya. COM ini maksudnya adalah USB, port USB. Kalau memang salah COM nanti tidak akan berhasil uploadnya. Dan di sini ada tanda merah. Itu kemungkinan portnya kurang benar ya, jadi nanti digonta-ganti saja. Setiap komputer itu biasanya berbeda namanya. Kalau saya COM 7. Nah di sini ada 3 USB, sebelah kanan, sebelah kiri 2 USB. Yang USB sini tuh kalau nggak salah COM 4 sama 5, sedangkan yang di sini COM 7. Nah untuk COM 3 ini memang biasanya muncul sendiri, ini nggak tahu ini COM punyanya yang mana. Oke, lalu kita pilih COM 7. Setelah itu kita pilih file, sebentar, saya ini kan ya, kita pilih upload ya. Oh kok di sini, ini yang upload yang ini tanda panah, kita klik. Oke, masih uploading dan sudah berhasil. Ini ada 2 cara untuk melihatnya. Yang pertama, kita bisa melihat hasil dari ampere ini melalui serial monitor. Kita pilih tools serial monitor. Kita tunggu sebentar. Oke, ini nampaknya nggak nampak karena mungkin yang tadi kita hapus ya. Kita kembalikan lagi. Nah ini dia, kita upload lagi.
Oke, lalu kita pergi ke serial monitor. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini saya nggak tahu kenapa yang sini tuh dia nggak presisi ya, jadi dilewatin saja. Mungkin karena kita baru upload, jadi untuk yang lain-lain ini udah mendekati ya, meskipun nilainya berbeda kayak gitu. Ini kemungkinan terjadi karena namanya listrik AC ya, dia kan bolak-balik gitu, jadi sinyalnya itu frekuensinya itu seperti ini gini. Beda dengan DC, kalau DC kan lurus gini, dia lebih stabil, kemungkinan seperti itu alasannya. Nah, bisa dilihat untuk arus yang dikonsumsi itu sebesar 0,16 ampere ya, atau bisa kita bilang 16 miliampere gitu. Lalu kita lihat di LCD sini apakah nilainya sama. Oke, bisa dilihat. Nah, ini dia nilainya berubah-ubah ya, 0,11, 0,9, 0,17 seperti itu. Oke, sangat mudah sekali ya untuk merakit serta melihat hasil dari komponen sensor arus ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.